Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih ayu ni'matul imani wal islam walhamdulillah ala jami'i minnanih ayu minna sihha wal afiyah wal mahabbah wal ittiba' ala habibina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat athabakumullah, para alim, para ulama, para kiai, penerus Kanjeng Nabi, penyampai apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga manusia selalu ingat dengan Tuhannya, sehingga tahu mana yang benar dan salah. Itu adalah tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diemban oleh para ulama, para kiai, sehingga sore siang hari ini kita bisa mengamalkan ajaran Nabi, yaitu nikah. Nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Acara nikah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bikin walimah. Walimah itu adalah demonstrasi untuk menyampaikan ajaran Kanjeng Nabi di hayalayak rame, sehingga manusia bisa memilih betapa indahnya ajaran Nabi. Pertemuan antara seorang pria dan putri harus diikat dengan nilai-nilai yang luhur, dengan nilai-nilai pernikahan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dunia dulu sama sekarang beda. Dulu maksiat sembunyi-sembunyi, sekarang malah diviralkan. Jangankan maksiat antara dan putri, sekarang maksiat pun berjalan antara putra dan putra, putri dan putri, LGBT. Tugasnya para ulama, para kiai, artinya tambah berat. Ketika tugas tambah berat, banyak ulama, banyak kiai sepuh malah sudah wafat. Apalagi kemarin dengan kejadian corona, berapa ratus, berapa ribu ulama, para kiai yang telah wafat diambil oleh Allah. Dengan kejadian itu semoga para ulama, para kiai yang masih ada, semoga diberi panjang umur semua. Khususnya Kiai Anwar Lirboyo, Kiai Anik, Kiai Sadid, Kiai Said, dan semua para kiai, khususnya Sahibul Bait, Kiai Ali Marzuki, guru kita Kiai Ubaidillah Faqih, dan tidak lupa kepada Kiai Idris Hamid. Semoga beliau-beliau dan nama-nama yang enggak saya sebutkan karena banyak kiai di sini, semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa membimbing masyarakat yang dalam keadaan kebingungan dan fitnah ada di mana-mana. Al fitnah naimah, la'anahullahu man ayqadhaha. Fitnah itu tidur, saudara. Terkutuklah orang yang membangunkannya. Sekarang malah bukan membangunkan, malah diviralkan. Bahkan dahsyat, fitnah sampai di mana-mana dengan segala cara. Yang lagi dikhawatirkan fitnah itu masuk dalam pintu pilpres.
Makanya wau sanjange Kiai Sadid, Kiai niku macem-macem. Justru Kiai lek gak kumpul malah nggawa berkah. Niku fatwae Kiai Sadid. Lek dalem mboten kok nolak, kula terami mawon wong dawuhe Kiai, tapi kula nggak ada persepsi piyambak. Perbedaan Kiai ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di sono, tetep insya Allah nggawa kebaikan. Sing menang diwae ono Kiai ini. Setuju mboten niki? Kalau pandangannya positif, mindsetnya baik, tidak terlalu suudon. Kalau ada kiai sana yang ke sana, insya Allah mewarnai. Apalagi kalau ada pejabat sowan kiai, alhamdulillah. Coba bayangkan kalau pejabatnya nggak mau sowan sama kiai, justru yang masuk malah nasihat-nasihat yang salah. Makanya pejabat yang ke sana dapat nasihat baik, yang ke sana nasihat baik, insya Allah semua membawa manfaat. Dados nggih hampir sami kali Gus Sadid. Nerusake Gus Sadid mawon wau criyos masalah Harun Ar-Rasyid. Ngoten Gus nggih. Ternyata anaknya yang amin dan makmun sibuk dengan jabatan dan politik, ternyata ada anak yang lain justru masuk dalam arena tasawuf, menghindar dari keduniaan. Itu cerita sangat masyhur. Saya nggak mau ambil cerita itu, saya mau ambil cerita yang beda. Yang amin dan makmun, ternyata apa yang disampaikan Gus Sadid tadi ada benernya. Bojo colongan ambek bojo BPKB, ikulah istilahnya Gus Sadid, itu istilah Jember modelnya. Ternyata anaknya yang terkenal itu Gus Sadid, amin dan makmun. Amin itu dari bojo BPKB, makmun itu dari bojo STN. Jadi ono Gus kok bahasane STN itu bunyai perlu curiga iki. Makmun itu bukan dari Ibu Permaisuri, kalau Amin, Khalifah Amin itu dari Ibu Permaisuri. Dan Khalifah Makmun ini nantinya punya mantu dari kalangan Ahlul Bait, anak keturunan Nabi yang bernama Ali Ridha. Siapa Ali Ridha? Ali Ridha ini adalah anak dari Sayyidina Musa Al-Kadhim. Sayyidina Musa Al-Kadhim anaknya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq anaknya Muhammadul Baqir. Muhammadul Baqir anaknya Ali Zainal Abidin. Beliau punya adik namanya Zaid yang mati disalib. Artinya ini ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau habaib yang disampaikan tadi difitnah, dicaci maki, itu tidak ada apa-apanya dengan habaib yang dulu matinya disalib saudara, dibikin telanjang saudara, dibikin malu saudara, sehingga ada ankebut, laba-laba menutupi auratnya Imam Zaid, sehingga ulama berkata ankebut, laba-laba pernah berjasa dua kali dalam agama. Satu, ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, menutupi gua dengan laba-laba. Yang kedua, menutupi auratnya Imam Zaid, itu adik dari Muhammadul Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Hussein,
anaknya Ali bin Abi Thalib dengan ibu Fatimah Zahra bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami yang habaib tidak kaget kalau ada fitnah macam-macam. Setiap kemuliaan pasti di sisi dan di sampingnya ada kehinaan. Guru kula biyen dawuh, guru kula niki mboten Habib tok Gus, kathah kiai. Sampai terakhir kula mantun dugi Yapi, kula pindah Dalwa, kula pindah Darul Hadis, sampai kula pindah ten Bangilan ten Kiai Misbah. Itu enten dawuh ngeten. Bib, lek sapi iku kewan gede, gajah iku kewan gede, tletong kotorane ya gede. Lek semut iku cili, mangkane kotorane ya cili. Lek sampean kepingin dadi wong gede, ya cobae gede. Tobak an tobak, cobaan yang paling berat adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobaan yang paling berat bawah adalah keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya, dan terus para ulama, para kiai. Yang jadi masalah ujian atau gangguan atau hinaan itu tinggal dijadikan story atau tidak. Ini yang masalah sekarang kan anak cobaan langsung diupload. Akhirnya bikin ricuh lagi. Sini punya pencinta, sini punya pecinta. Coba yang diganggu diam saja. Karena diam itu ada ulama dawuh kitmanul fakri hatta yadunnun nas bi iffatika yadunnun annaka ghani. Melarat ditutupi sehingga orang lain tidak tahu, sehingga disangka kamu kaya. Kitmanul ghadab, nutupi kemarahan. Lek ngamuk ojo didudukno ngamuki. Saya teringat yang berhubungan dengan nganten, insyaallah ning Ima kali Gus Yasin, insyaallah dados kemanten ingkang penuh berkah, mahabbah, wadah. Apa pelajarannya? Kitman, sembunyikan. Kitmanul ghadab. Yang berhubungan dengan nganten, saya ada cerita. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Beliau adalah sahabat yang punya teman akrab, sahabat besar juga, namanya Salman Al-Farisi. Suatu kali Salman Al-Farisi tertarik dengan seorang wanita yang cantik jelita, dia ingin menikahinya. Tapi karena dia orang Persia, tidak tahu adatnya orang Arab, maka dia tanya kepada Abu Darda, bagaimana cara menikahi wanita Arab? Aku tidak ngerti. Nek nang ngene wong Jawa, tata kramae wong Jawa. Makanya niki penting. Jangan bikin perilaku seenaknya sendiri. Kalau kita nggak ngerti, tanya ahli kampung itu, sehingga ada satu perkataan di orang Arab yang umum itu, tuf bi ahli Mekkah wazur bi ahli Madinah. Kalau kamu tawaf, tawaflah dengan orang Mekah. Wazur, kalau kamu ingin ziarah, wazur bi ahli Madinah. Kalau ingin ziarah, ziarahlah dengan orang Madinah. Maksudnya, kalau urusan tawaf orang Mekah lebih ngerti. Jangan kebalik, tawaf tanya orang Madinah. Maksudnya begitu. Wazur bi ahli Madinah, orang Madinah ahli ziarah. Ini pelajarannya apa? Kita orang luar kota, tanyalah tentang kampung itu dengan warga situ.
Kita habaib yang turunan tidak tahu adat tata krama orang Jawa. Lek kepingin aman, kepingin selamat, gak ada masalah, ya belajar ambek wong Jawa. Niku sering kalau sampaiake. Kayak contohnya enggal wingi niku ngaos ten Yai Hamid ten Gus Idris. Wong Arab niku nyekel jenggot niku kemuliaan, Pak. Sampai nyekel jenggot itu kemuliaan. Habib-habib ulama-ulama luar negeri sampai cekel jenggot ya Allahu Akbar, Masya Allah, guyu deh. Tapi cekelen jenggotnya Kiai Jawa diuncali sandal kon. Ngawur gitu. Artinya apa? Habib kayak kula niki ya harus njawani. Ojo kualik, tapi kadang-kadang kualik. Kula niki latihan njawani, ono wong Jawa malah ngalang-alai wong Arab. Gawe cadar, niku saya. Malah saya nggak setuju dengan orang yang agak sentimental dengan cadar. Orang cadaran itu rasa malunya sangat besar. Kok malah Anda suruh buka? Madhab Syafi'i malah mewajibkan, justru yang nggak mewajibkan adalah madhab Hanafi. Tapi kalau nggak pakai cadar tidak masalah. Yang jadi masalah yang pakai cadar gak ngerti ngaji. Lu pakai cadar kan di luar. Lu nang jero omah cadaran, Pak. Nang jero kamar cadaran. Kan agak janggal. Pakai jubah bagus, tapi jubah pakaiannya ulama lek nang nggone Jawa. Lah sakniki mboten, Pak. Tukang parkir ya gawe jubah, Pak. Makanya enten cerita niki mangke hubungannya kali Harun Ar-Rasyid kali anake Ma'mun kali Amin niki karena Raja Harun Ar-Rasyid menginginkan anak yang STN tadi, Gus Adit, anak yang STN tadi, kalau nikah oleh bahan nih, itu yang diharap jadi waliul ahad, putra mahkota, yang meneruskan dinasti Abbasiyah, menggantikan Harun Ar-Rasyid. Ibunya Amin Permaisuri tidak terima. Namanya istri, malam tidur ngomong, Mas, sampean kok isok milih Amin nih? Kok isok milih Makmun nih lho? Wong iku Amin iku nasabe nang sampean. Makmun nasabe nang sampean, padha. Tapi ibuke beda. Aku iki nasabku dukur. Abbasiyah juga. Lah kono iku anake, lek tiyang mriki, kono iku anake wong Jawa biasa. Lek iki aku iki anake wong gedhe. Jadi Amin kiri kanan nasabnya tinggi. Kalau Makmun bapak tok yang tinggi, tapi dari ibunya katanya Harun Ar-Rasyid, aku milih anakku bukan karena anakmu atau anaknya Permaisuri, tapi yang bijak, yang cerdas, karena pemimpin butuh kecerdasan. Tuh, Amin cerdas, kita buktikan, dibuktikan, Pak. Ya sudah, tak tes ya. Sekarang jam berapa? Jam 1 malam. Sekarang Makmun dan Amin panggil. Dipanggil. Tentara manggil Makmun, tentara manggil Amin. Dua-duanya datang. Apa yang terjadi? Yang Amin datang dengan pakai selimutnya. Yang Makmun datang dengan pasukan perpakaian pasukan perang, tamen dan pedangnya. Sudah datang berdua, istrinya nemui, nggak jadi, inti pulang berdua sudah. Pulang, dibilang Raja Harun Ar-Rasyid, wahai istriku, tahukah kamu siapa yang cerdas? Aku nggak paham, ujianmu ini aneh. Hanya manggil terus suruh pulang. Itu sudah cukup bagi orang yang cerdas untuk melihat orang yang cerdas lainnya. Kalau anakmu itu cerdas, namanya dipanggil raja malam hari, pasti pikirannya cerdas, pasti persiapan segalanya. Lah malah kemul-kemul, balik bapaknya diserang wong, nyambung ya. Lihatan Makmun cerdas dipanggil malam-malam, artinya ada sesuatu, mungkin tugas mendadak. Jangan pakai merentah 2 kali, pakaiannya
pedangnya sudah siap. Suami yang cerdas sama, berani kawin, berani nikah, itu mencukupkan belanjanya. Istri yang cerdas juga sama. Saya pernah satu kali baca kitab tentang cerdasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tukang foto, ente sini, ente sini. Wes fotomu kayak nasi itu, kan ini ya. Masalah cerdas. Ini enggak mutu saja, sekarang difoto ini. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ngambil minuman istrinya yang bernama Aisyah. Siapa? Jumain, ambil no gelas, apa ngambil no minum, ambil no minum itu. Buka. Rasulullah menyuruh Aisyah mengambilkan minum, inti Aisyahnya gitu. Aisyah ambilin minum. Ya. Duh, ya kena bojomu tuh ya. Yang ini iki bojo gak kerasa nang omahe. Suamimu minta minum. Ini kalau ada mejanya sebetulnya nggak baik. Ngasih suami dikasihkan langsung. Aku takut, sampai nek engke ngombe wedhus langsung nang ngene po. Kenapa laki-laki lebih betah di warung? Karena diladeni dengan sedemikian rupa. Kopi, teh, susu, keteko wis disambut. Ketika Rasulullah meminumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iki kiai pinter, lek ngelak ceritanya digawa masalah minum. Ketika Rasulullah minum, Aisyah ngelirik, persis kan? Suami yang cerdas langsung ngerti kalau ada orang melirik artinya kepingin, diberikan kepada Aisyah. Pelajarannya apa? Ternyata yang saya baca di kitab itu Aisyah tidak langsung minum. Gak kayak Aisyah babat. Aisyah tidak langsung minum. Suaminya cerdas, istrinya menunjukkan cinta. Yang saya tahu ketika Aisyah memegang gelas itu tidak langsung meminumnya, tapi dicari mana bekas bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bojondi, bojomu kira-kira anak sing ngono ta? Dicari bekas lambene, gak disosor ae. Ini pelajaran buat istrinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah sudah minum, Rasulullah kepingin minum lagi, dicari bekas bibir Aisyah. Pak, ini dahsyat loh Pak. Ini untuk ibu-ibu. Kepingin lek bojomu betah nang omah, bekas ngombene bojomu selalu minuman. Ini ijazah. Insya Allah bojomu gak bakal ketemu STNK. Cerdas. Makanya dolek bojo sing cerdas. Dadi wong lanang sing cerdas. Lek bojomu ngelirik langsung kekno. Lek bojomu garuk-garuk ambek ngene, artinya apa? Garuk-garuk kan ngene. Garuk-garuk ngene. Kira-kira jaluk apa? Jaluk ali-ali, wah gak cerdas blasare. Dadi suami yang cerdas. Akhirnya ibunya Amin tadi masih nggak terima, tes 2 kali, tes lagi. Aku nggak percaya anakku kok goblok kalah pinter sampai makmun.
Coba tes. Oke? Besok tes lagi. Dipanggil Amin, dipanggil Makmun, apa perintahnya raja? Wahai anakku berdua, tidak pulang ke rumah sampai sebelum maghrib, tidak boleh lebih dari maghrib. Kamu sudah harus membawa 40 sapi. 40 sapi. Dan sapi itu harus muammam. Bakorul muammam. Kamu tidak boleh pulang sampai maghrib, sebelum maghrib, kecuali kamu sudah membawa 40 sapi yang pakai serban. Berangkat. Berapa? Sing Amin berangkat nanggone hutan. Dolek sapi siji, loro. Oleh petang bolo, Pak. Ambek dicancang, ambek digeret, dikei serban sapi ini. Sampailah rumah. Makmun dengan santainya. Gak berangkat ke alas, gak berangkat ke hutan untuk cari sapi, tapi beliau berangkat ke pasar nyari kuli-kuli tenaga kasar. Dolek uang petang bulu diserbani. Tadi manggil sapi betulan, sing Makmun orang bodoh diserbani. Dibawa ketemu raja. Selesai, raja berkata kepada istrinya, sudah tahu namanya kalau serbanan itu pasti manusia. Itu kalimat bukan kalimat aslinya, itu isti'arah. Masa ono sapi serbanan? Berarti yang benar siapa? Makmun manggil 40 orang bodoh. Dari situ sampai sekarang di Arab itu masih ada kalimat ini disampaikan. Lek ono wong bodoh serbanan iku bagor muammam. Yang bagus ya. Nah sekarang ini banyak. Sampai kulo kadang-kadang niki, masya Allah. Kulo pakaian ngeten niki gak, mboten kok gak beban. Beban Gus. Sampai kula nemoni kiai-kiai, kula dawuh, kula ngomong kali kiai, ngapunten kiai, umpama pakaian kula ganti ngoten pripun nggih. Maksudnya apa, Bib? Aku tak kaya wong biasa wae. Pakaian biasa. Ojo, Bib. Antum wis puluhan tahun mulai biyen wis pakaianmu ngene, iku ciri khas antum. Lah kenapa, Bib? Ya karena bagor muammam itu, Pak. Lah pripun, Pak? Kula niki pengajian serbanan kaya ngeten, nun sewu. Ternyata di bawah banyak orang pakai serban yang kelakuannya tidak benar. Nyambung betul? Akhirnya punya efek kepada orang-orang yang pakai serban. Apalagi yang sentimen dengan serban, serban jenggot teroris. Kalau pengajian nang Semarang digerbek sak peleton, Pak. Niku panitia sampai mau membatalkan, tapi saya sudah datang. Wali kota datang, mau ceramah. Pasukan begitu banyaknya dengan laras panjang duduk di situ semua dengan tegang. Akhirnya panitia bilang, Beb, gimana Beb? Ya sudah terlanjur di sini ya ngaji. Lah itu polisi gimana? Ya konsekuensinya kan saya, yang ditangkap kan saya. Ya sudah biar saya ceramah. Akhirnya saya ceramah. Polisi ku mau mendelik kabeh. Wis gak ono guyune blas, gak ono sungkan-sungkane ambek Habib blas, wis gak ono mendelik tok, Pak. Akhirnya kula warah. Polisi-polisi, saudara-saudara kami, mungkin ada masalah berita yang salah, tapi silahkan Anda kalau memang tugas dari negara, kalau mau menangkap saya setelah acara ditangkap, kalau di acara tolong jangan diganggu dulu. Kalau hanya karena pakaian saya, kalau sampean hanya melotot dan mengkhawatirkan saya masih nggak apa-apa. Kadang-kadang saya ini pakai jubah seperti ini, di kampung-kampung itu dipikir saya ini pemburu hantu. Keluar nggak? Saya paling dipikir pemburu hantu. Kadang-kadang ono sing ngomong iki ate karnaval. Lah caci maki yang seperti itu saya omongkan, akhirnya polisi ini guyu. Karena ngaji kula kan biasa guyon. Akhirnya Masya Allah selesai. Saya lanjutkan tadi masalah nganten yang berhubungan dengan sahabat Nabi. Abu Darda. Anakmu biro? Wis kawin? Sampun, Pak. Pirang tahun? Nembe 1 bulan.
Durung meteng. Belum. Aku titip jeneng. Lek anakmu lanang jenengno Abu Darda. Abu Darda. Lek lanang. Insyaallah oleh berkahi sahabat. Tambahi Joko gak apa-apa, Jono gak apa-apa, tapi Jono Abu Darda. Ya. Enggak wong Jawa tetap jeneng Jawa ndak apa-apa. Kadang-kadang mokso jeneng Arab ndak perlu. Kalau bisa Jawa ya Jawa, bisa bahasa Arab ya gak apa-apa. Kadang-kadang mokso harus di Arab-Arabkan. Kapan kula pengajian nang Surabaya niku? Pengajian walimatut tasmiyah, anake wedok ditulis selamat atas kelahiran anak kami perempuan, kami beri nama Bintu Wardin. Bintu iku anak wedok, Wardin iku bunga mawar. Nggih. Berarti lek Bintu anak wedok, Wardin bunga mawar, lek digabungno sekuntum bunga mawar. Itu menurut akal kita, padahal tidak. Padahal Bintu Wardin itu nama lain dari kecoa. Bayangno lek lunga kaji celuk ari kaji kecoa, nggih napa nggih? Itu kan masalah. Abu Darda. Berangkatlah menuju rumah perempuan yang dituju. Apa yang terjadi? Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum berangkat, Salman ditanya, apa persiapanmu? Aku tidak punya persiapan. Di sini pakai lamaran kayak nang Jawa. Ayo belanja. Duitku mek titik, tak cukupi aku. Dibantu belanja. Belanja kecukupan, tuku ali-ali, macam-macam kebutuhan nikah, sampai dekat masuk rumahnya, diketok pintunya, singkat cerita dimasukkan, ditanyai, kamu siapa? Aku berdua adalah sahabat Rasulullah. Wah bangga Pak, tamunya berdua sahabat-sahabat mulia. Apa tujuan kau datang ke sini? Apa yang bisa dibantu? Salman gak berani ngomong, makanya butuh orang ketiga. Apapun selalu butuh orang ketiga. Ngelamar itu Pak paling aman ambek bojo, ambek orang ketiga. Ngelamar langsung Pak ditolak, coplok jantung Pak. Itu butuh orang ketiga. Abu Darda yang maju. Hati mak comblang itu mulai dulu ono Gus. Akhirnya maju. Temanku ini Salman Al-Farisi orang baik, menghendaki mengawini anakmu yang cantik. Bagaimana? Kau terima apa enggak? Kalau kau terima alhamdulillah, kalau enggak kau terima takdir dari Allah Jalla wa'ala. Katanya bapaknya, aku tanyakan kepada anakku dulu. Dipanggil ibunya, wa ya ummah, tanyakan kepada anak gadismu. Ini ada sahabat Nabi yang bernama Sahman, yang gagah rupawan, orangnya ganteng, sahabat mulia, ingin meminangnya. Kalau mau jawab mau, kalau enggak jawab enggak. Apa yang terjadi? Disampaikan oleh ibunya, nak, ana wong njaluk awakmu. Wonge ganteng, gagah, jenenge Salman. Lek kepengin ru deloken. Nggih diintip lah. Apa yang terjadi? Bukan diam. Sukutul bikir, naam. Bukan diam. Diamnya perawan itu iya. Ini bukan diam. Lah. Tidak. Aku mau ambek wong iku. Yakin? Enggak. Gak mau, gak mau. Sampaikan kepada suaminya, Mas, anaknya enggak mau. Tak sampaikan kepada yang Minang. Sampaikan, ya Salman, Abu Darda, pinangannya Salman tidak bisa aku terima. Anaknya enggak mau. Ibunya datang lagi. Bapak, tapi anak gadis kita tadi setelah ngomong tidak mau, titip omongan dia mau nikah kalau sama mak comblangnya. Masalah bar kan Pak. Iki terus ya apa? Sampai terus kira-kira ya apa? Maksudnya anak gadis kita bukan mau sama Salman Al-Farisi, tapi anak gadis kita mau nikah dengan Abu Darda. Tolak-tolehan wong loro Pak. Ya apa man? Jawabannya Salman apa?
tidak ada masalah. Aku yang punya niat nikah, aku tidak mendapatkannya, tapi dia tidak jatuh kepada orang lain, tapi jatuh ke teman kamu, ke temanku sendiri. Padahal hati ini Pak, hancur Pak. Gak hancur ya apa Pak? Jeng Abu Darda, isi apa isi? Gak enak aku bekon, gak apa-apa wis. Lah nyari teman sejati yang seperti ini nih Pak. Dan menyembunyikan kitmanul ghadab hatta yadunnun nas annahu radin. Dan ini perlu diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Ngamuk itu ya diempet. Kayak contohnya kula sakniki wau kayak nerusake Gus Sadid wau. Habib diwara putune Yahudi. Niki sing jawabe mboten tiyang lintu, kula niki Habibe. Coba sampai nyedek ambek aku, masa ana kaya ngene iki Yahudi rek. Lho kadang-kadang aku ki ngoco, aku ki Yahudi apa enggak? Masya Allah, sampai sebegitunya. Tapi mau marah, tidak menyelesaikan masalah. Mau bantah-bantahan, cukup begitu saja. Tapi ingat, tak dongakno gak viral wae Gus. Iki repot masalah gini ini viral. Saya tahun 2003 ceramah di UIN, dulunya IAIN. Waktu itu rektornya namanya Profesor Nasir. Di waktu itu mulai pergantian, diganti Profesor Nursam, asli Tuban. Ketika selesai saya ceramah, saya hampir waktu itu membahas juga tentang nama Sunan Ampel. Selesai acara, rapat di rektorat, saya sampaikan unek-unek saya minta Anda profesor-profesor, akademisi, tolong untuk anak turun kita di belakang, itu tahun 2003 Pak, 20 tahun yang lalu, tolong dibedah masalah Wali Songo. Jadi bukan masalah baru, tahun 2003 saya sudah mengingatkan, tolong dibedah karena Wali Songo ada yang mengklaim Wali Songo itu keturunan Cina. Pernah dengar kan? Satu. Kedua, orang-orang Jawa kebatinan, mereka punya anggapan Wali Songo itu adalah Jawa asli. Yang nomor tiga, ada yang punya keyakinan Wali Songo itu India. Yang nomor empat, ada yang punya keyakinan gabungan. Jadi Wali Songo itu adalah Jawa, ada orang Arabnya, ada orang Indianya, ada Cinanya. Yang nomor lima, ini yang paling banyak, mungkin kita sepakat. Wali Songo adalah cucu-cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Sunan Kalijogo dan anaknya Sunan Muria. Saya sampaikan kepada beliau-beliau begitu, beliau langsung berkata begini, Habib, kita sepakat Wali Songo itu habaib. Itu kan kita. Itu kan klaim kita. Orang lain punya hak mengklaim juga. Makanya seminarkan biar kuat, dibedah di beberapa kampus-kampus Islam, nanti bikin buku. Jadi datanya kuat. Ternyata apa Bapak? Sampai sekarang kurang lebih 2 bulan yang lalu ada datang lagi beberapa profesor ke rumah. Sampai sekarang belum ditemukan kitab sezaman yang menerangkan Wali Songo. Bukan dari saya, akademisi, orang ahli sejarah di rektorat-rektorat atau di kampus-kampus yang kredibel. Kalau nggak percaya habaib karena namanya nggak ada, saya khawatirkan. Kalau metode itu dipakai ke Wali Songo, ternyata Wali Songo juga tidak tertulis di kitab sezaman, kitabnya nggak ada juga. Nanti orang bilang Wali Songo nggak ada. Kalau kita, saya kira jenengan setuju semua, kita nggak butuh kitab sezaman tentang Wali Songo. Cukup dengan para guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ziarah ke Sunan Ampel di Surabaya, Malik Ibrahim di Gresik, kita sudah mengakui dan setuju bahwa itu memang wali dan itulah tempatnya. Betul. Tapi kalau metode itu dipakai, konsekuensinya
habaib nggak diakui, itu silahkan dia nggak mengakui. Tapi yang jadi masalah, Wali Songo nanti dipertanyakan juga, ternyata kitab sezaman tidak ada. Mereka ada yang menjawab, kami punya manuskrip. Kita nggak bahas manuskrip, karena bahasanya kitab sezaman yang ditulis oleh Imam Fakhrur Razi. Kitabnya namanya Sajarah Mubarakah, padahal kitab itu sendiri lagi masalah, karena Imam Fakhrur Razi tidak pernah menulis kitab Sajarah Mubarakah. Yang menemukan kitab Sajarah Mubarakah itu namanya Syekh Al-Mar'asi. Dia punya murid namanya Syekh An-Najafi, masih hidup di Irak. Dan kebetulan sudah kontak sama saya, dan beliau sumpah, demi Allah, guru saya tidak pernah membatalkan nasabnya habaib. Saya muridnya Al-Mar'asi, dan Al-Mar'asi itulah yang tanggung jawab dengan kitab Sajarah Mubarakah. Tapi sayang, mereka kelompok Syiah. Dan dia mengakui, kami golongan Syiah tidak pernah membatalkan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini memberi motivasi. Kita tidak bisa meremehkan nasabnya orang lain. Kemuliaan itu adalah hak dari Allah. Contoh sudah banyak. Tadi yang saya contohkan dari ibu nasab hebat, dari ibu nasab STN, ternyata justru yang nasab STN. Maksudnya tidak harus STN, tidak harus BPKB. Allah yang maha menghendaki kemuliaan seseorang, siapapun dia, mau habib, mau kiai, mau orang Jawa biasa. Saya bertemu dengan orang yang bilang saya anaknya orang biasa, bapak ibu saya bukan turunan kiai. Sampai dia bilang begini, saya ini kiai cangkokan, tapi saya nggak kalah dengan kiai-kiai yang lain. Saya ketemu sendiri, siapa? Kiai Misbah Bangilan, pamannya Gus Mus, sama saya bilangnya, karena saya diambil mantu sama dia. Kalau ada yang berkata atau menginterupsi saya, oh ini Habib gawe-gawe, loh saya mantu nih. Lah iku lah anak putu nih, iku di Gus Junet, iku Gus Suud, mantune Gus Bet itu dia. Gus Junet mungkin pernah dengar. Itu Kiai Misbah berkata sama saya. Artinya apa? Saya pernah ceramah di tempatnya Kiai Anwar di Lirboyo. Waktu acara, lupa saya acara apa itu. Saya katakan di alumni mutakharrijin, orang tua wali murid, saya katakan kepada wali murid jangan pernah kecil hati. Kalau selama ini istilah sebutan anaknya orang besar, jadi orang besar, tapi Allah maha kuasa dan Allah maha mutlak. Berapa banyak contoh di dunia, anaknya orang besar jadi besar, banyak. Tapi banyak juga anaknya orang biasa jadi besar. Bahkan Syekh Ma'ruf Al-Karhi atau Al-Kurhi, beliau adalah muridnya Al-Imam Dawud At-Ta'i. Guru pertamanya adalah Ali Ridho, yang tadi mantunya Harun Ar-Rasyid tadi. Dia punya murid namanya Sesiri bin Mukhlis As-Sikti. Ternyata Ma'ruf Al-Karhi ini bukan hanya anaknya orang biasa, tapi dia anaknya orang Kristen. Artinya apa Bapak? Anaknya orang biasa, anaknya orang kecil, anaknya orang Kristen. Tapi kalau Allah menakdirkan lahir dari rahimnya orang-orang mulia, tidak ada yang bisa menolak karena kekuasaan Allah mutlak. Semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.